Ya pemirsa, kita kembali berjumpa di Business Lunch. Kali ini kami akan menghadirkan informasi ekonomi dan kita langsung saja ke informasi pertama. Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan gagasan besarnya memodernisasi ekonomi Indonesia. Rencana modernisasi ekonomi itu diumumkan Jokowi di tengah kuatnya tekanan atas nilai tukar rupiah hingga terpuruk di bawah level 13.000 per dolar Amerika. Setelah rupiah terkapar di bawah level 13.000 per dolar Amerika, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan reformasi ekonomi Indonesia, yakni beralih dari ekonomi berbasis konsumsi dan ekspor ke ekonomi berbasis produksi dan investasi. Tidak hanya modal, tetapi juga teknologi, sistem, dan jaringan internasional. Menurut Presiden Jokowi, depresiasi rupiah memberinya sinyal untuk melakukan perbaikan dan modernisasi ekonomi Indonesia. Jokowi yakin depresiasi rupiah menjadikan Indonesia sebagai tempat investasi yang menjanjikan dan basis produksi yang sangat kompetitif secara regional maupun internasional. Ekonomi Indonesia sekarang sedang dalam proses transisi yang fundamental. Sekali lagi saya ulang, Indonesia sekarang ini sedang dalam proses transisi yang fundamental. Dari ekonomi yang terlalu mengandalkan ekspor komoditas mentah dan akan kita alihkan kepada perekonomian yang lebih menciptakan nilai tambah. Dari ekonomi yang berorientasi kepada konsumsi akan kita alihkan kepada perekonomian yang berorientasi atau lebih berorientasi pada produksi dan pada investasi. Lemahnya rupiah adalah sinyal bahwa kita harus melakukan perbaikan, melakukan modernisasi pada ekonomi kita. Namun, depresiasi rupiah juga melindungi daya saing kita secara regional maupun internasional. Depresiasi rupiah menjadikan investasi di Indonesia sekarang menjadi sangat menarik, juga menjadikan sangat kompetitif sebagai basis produksi. Langkah menuju modernisasi ekonomi Indonesia menurut Presiden Jokowi sudah dimulai. Antara lain dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur, baik listrik, jalan tol, pelabuhan, maupun layanan investasi melalui one-stop service di BKPM. Namun untuk menjamin keberhasilan proses transisi itu, Jokowi tampaknya masih perlu berguru ke Jepang dan Tiongkok. Sama seperti saat Jokowi hendak mengawinkan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan jalur sutra yang tengah dibangun Tiongkok. Lawatan Jokowi ke dua negara itu juga sekaligus hendak meyakinkan investor di Jepang dan Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta dan Tokyo, Jepang.